Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua dikasih oleh Tuhan. Puji nama Tuhan luar biasa, saya bisa kembali menyapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku semua. Kita akan bersama-sama Bapak Ibu mengikuti jalannya ibadah online pada kesempatan hari Minggu ini. Dan saya percaya Bapak Ibu, kita semua ada dalam perlindungan Tuhan, kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terlepas dari apapun kondisi yang saat ini kita alami, jangan pernah ragu untuk berkata Tuhan itu baik, karena memang Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, alami mujizat Tuhan. Itulah yang menjadi tema pada kesempatan ibadah hari Minggu ini. Bapak Ibu masih percaya akan mujizat Tuhan? Apakah mujizat Tuhan hanya berlaku di masa-masa perjanjian baru, di masa-masa Yesus ada di dalam dunia? Mujizat Tuhan akan terus kita alami Bapak Ibu, tidak hanya terjadi di masa perjanjian baru, tetapi juga saat ini juga. Waktu yang kita alami dalam hidup kita saat ini, mujizat Tuhan akan terus terjadi. Dan bagaimana Bapak Ibu supaya mujizat Tuhan terus dinyatakan dalam hidup kita? Bagaimana supaya mujizat Tuhan bisa kita terima dalam hidup kita? Dan bagaimana cara supaya mujizat Tuhan bisa kita alami dalam hidup kita? Itulah yang akan sama-sama kita pelajari pada kesempatan ibadah hari Minggu ini. Mari Bapak Ibu, kita mau fokus panjang cara ibadah ini. Kita mau memuji muliakan nama Tuhan, dengar Tuhan berbicara pada setiap kita. Dan akhirnya percaya kita terima berkat, terima pemulihan, terima kekuatan baru yang datang dari Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama buka ibadah kita pada kesempatan hari Minggu ini di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Allah kami yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang terus mengasihi hidup kami, Allah yang terus memelihara hidup kami. Terpujilah Tuhan Allah kami yang sungguh baik. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan hari Minggu ini, kami boleh bersama-sama Tuhan mengikuti jalan ibadah online Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada saat ini, Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan ada di tengah-tengah kami, mengurapi kami, hadirat Tuhan boleh kami rasakan pribadi lepas pribadi. Terpujilah Allah kami, terima kasih Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, memberi diri kami dengan sungguh-sungguh dalam sepanjang jalannya pada ini. Memuji muliakan nama-Mu, dengan Engkau berbicara pada setiap kami, dan kami percaya Tuhan, satu kekuatan baru, satu pemulihan akan kami terima dalam setiap hidup kami. Jawaban akan setiap pergumulan kami akan terima. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan Tuhan jalannya dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan segala sesuatunya baik, dan segala kuasa kegelapan yang berat menggojolnya bagi kita yang bersatu hati. Tangking kuasa mereka, patahkan kuasa mereka dalam nama Yesus. Kami usir dari ruangan hati kami dan pikiran kami. Kami percaya Tuhan hanya ada Tuhan saja bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap memulai ibadah ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hallelujah.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali di dalam ibadah minggu pagi hari ini. Saya percaya setiap kita dimanapun kita ada, di rumah saudara masing-masing, kita bisa menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mau buka hati sungguh-sungguh bagi firman Tuhan. Kita sudah naikkan pujian kita untuk kita meninggikan Tuhan, untuk kita mengagungkan Tuhan. Dia Tuhan yang luar biasa bagi saudara dan saya. Saya percaya pada pagi hari ini kita akan membuka hati kita sungguh-sungguh. Kita mau mendengar dan menerima firman Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini, kami sungguh-sungguh mengucap syukur Tuhan. Sebab kehadiran-Mu menjamah setiap kami, sehingga kami ada sukacita pada pagi hari ini. Kami boleh menikmati berkat Tuhan melalui firman Tuhan pada pagi ini ya Tuhan. Berkata-katalah kepada setiap kami. Kami siap untuk mendengar. Kami buka telinga rohani kami. Untuk kami dipuaskan dan kami diberkati oleh firman Tuhan. Sehingga kami di dalam kehidupan setiap kami akan mengalami mujizat Tuhan di setiap kehidupan kami. Kami rindu Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh-sungguh Tuhan menjamah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Roh Kudus akan menolong kami. Untuk kami Tuhan, melakukan setiap firman Tuhan yang akan selalu memberkati setiap kami. Terpujilah bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan saya berikan satu tema, alami mujizat Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Siapa yang rindu untuk mengalami mujizat Tuhan dalam hidup kita setiap hari? Mujizat Tuhan diberikan kepada setiap kami, setiap kita semuanya. Bukan sekali dua kali cukup. Tetapi mujizat Tuhan kita rindukan untuk setiap hari kita alami. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia selalu ada di dalam setiap musim kehidupan setiap kita. Tergantung Bapak Ibu Saudara, adakah saudara tetap di dalam Dia? Saudara tetap menyerahkan seluruh kehidupan saudara di dalam Tuhan. Tuhan yang luar biasa, Ia akan menyatakan mujizatnya di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang di dalam setiap musim ini, ya musim hidup ini, banyak orang Kristen, dia berhenti di tengah jalan karena sudah berteriak-teriak dan berseru-seru kepada Tuhan melalui doanya. Merasa sudah putus asa, apa yang sudah diserukan kepada Tuhan, seolah-olah itu tidak ada jawaban. Kalau bisa berkata, dulu saya mengalami mujizat Tuhan. Sekarang saya tidak pernah mengalami mujizat Tuhan. Berarti ada apa di dalamnya? Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari satu kisah di mana Yesus sendiri Dia memberikan atau menyatakan firman-Nya kepada setiap kita. Mujizat Tuhan. Alami mujizat Tuhan dalam hidupmu, di dalam hidup saudara dan saya itu setiap hari.
Puji Tuhan, kita akan membuka saja dan kita akan membacanya di dalam Injil Matius pasal yang ke-15. Mulai ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Berkata demikian. Tentang perempuan Kanaan yang percaya. Ayat yang ke-21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Lalu ayat yang ke-25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Ayat yang ke-28 mengatakan, maka Yesus menjawab berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saya ulangi. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan Yesus perbuat dan lakukan kepada perempuan Kanaan itu satu mukjizat yang luar biasa. Seketika itu juga anaknya sembuh. Mukjizat yang dinyatakan tidak ditunda-tunda. Tetapi mukjizat Tuhan itu dinyatakan dan seketika itu juga anaknya sembuh. Hai ibu, besar imanmu. Kita akan belajar bersama-sama. Kita harus punya nilai-nilai di mana kita punya iman kita ini percaya kepada Tuhan. Nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan setiap kita untuk kita mengalami mukjizat Tuhan terjadi di dalam hidup kita sehari-hari. Kita akan melihat satu ayat demi satu ayat di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Mulai ayat yang ke-21 dan 22. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengawali setiap mukjizat kita datang kepada Yesus. Orang atau anak-anak Tuhan atau saudara dan saya, ketika kita merindukan mukjizat itu terjadi di dalam kehidupan setiap kita, kita harus datang kepada Yesus dan mengaku bahwa Dialah Tuhan, anak Daud. Di dalam ayat yang lain dikatakan, "Aku mengaku bahwa Engkaulah Mesias." Petrus katakan, "Engkau Mesias, Engkau anak Daud, Engkau Tuhan." Datang kepada Yesus dan mempunyai satu pengakuan yang sungguh kepada Tuhan, bahwa Dialah Tuhan, anak Daud, sang Mesias itu.
yang mempunyai kuasa. Mujizatnya itu nyata ada di dalam tangannya dan ia selalu siap untuk mencurahkan dan memberikan mujizat itu bagi setiap saudara dan saya. Awali setiap hidup kita. Percaya, punya iman dan satu pengakuan yang sungguh untuk kita percaya bahwa Dialah Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan seluruh masalah persoalan kita, penyakit kita, kita merindukan mujizat itu terjadi. Datang kepada Yesus. Banyak anak-anak Tuhan untuk datang kepada Yesus, ya dia katakan saya sudah berdoa. Kepada siapa ya berdoa? Apakah cukup hanya mengutarakan di mulut saja? Aku minta ini, aku mohon ini. Tetapi kita belajar dari perempuan Kanaan ini. Kalau kita membaca perumpamaan atau perempuan Kanaan itu, dia bukan bangsa Israel atau umat Israel, umat pilihan Allah. Dia orang Kanaan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi saat itu ada seorang perempuan Kanaan. Ia datang kepada Tuhan dan ia berseru dan mengaku bahwa Tuhan anak Daud. Saya percaya sebuah pengakuan yang keluar dari mulut kita, yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Dialah Mesias anak Daud itu, akan merupakan satu nilai yang besar. Iman yang sungguh kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara awali setiap hari untuk kita bisa mengalami mujizat Tuhan. Ada satu, kita harus datang dan mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan anak Daud. Melalui pengakuan terjadi sesuatu iman yang terus tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Lalu ayat yang ke-23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruh ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Sepertinya wanita ini sudah berteriak-teriak, berseru memanggil Tuhan. Dia memohon sungguh kepada Tuhan. Tapi ada yang menghalangi. Yesus tidak menjawab. Sepertinya Yesus diam saja. Bapak Ibu, kalau kita doa, kalau kita memohon kepada Tuhan, Tuhan kadang-kadang tidak langsung menjawab. Tapi Tuhan mau melihat bagaimana ketekunanmu untuk berdoa. Ketekunanmu, seberapa besar ketekunanmu, kesungguhanmu untuk terus tetap berdoa dan berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat-saat ini kita tidak bisa berseru, berteriak di dalam rumah Tuhan. Kita sedang ada di dalam situasi PPKM. Apakah kita di rumah kita berhenti untuk berdoa? Tidak ada teriakan yang sungguh. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai iblis memakai setiap kita sebagai penghalang untuk kita terus berdoa. Murid-murid Yesus melihat, merasa mengganggu dan berkata, suruh dia pergi. Karena dia berteriak-teriak sambil mengikuti kita. Bapak Ibu Saudara, ini satu gambaran untuk kita sungguh-sungguh. Ketika kita berdoa, kita berharap dengan sungguh-sungguh. Kita mau memberikan waktu kita sungguh-sungguh untuk berdoa, memohon kepada Tuhan agar mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Lalu ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-24. Yesus baru menjawab. Ya, Yesus menjawab.
Atau jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sepertinya jawaban Yesus itu mengecewakan. Sepertinya jawaban Yesus itu tidak memuaskan. Yesus berkata, aku datang bukan untuk kamu. Aku datang untuk umatku yang hilang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sepertinya kita doa, tetapi sepertinya Tuhan itu jauh dari kita. Bahkan Tuhan menjawab, sepertinya Ia tidak mau mendengar atau menjawab doa kita. Sekali lagi Tuhan mau melihat kualitas doa kita, penyerahan kita, iman kita yang sungguh kepada Tuhan. Ayat yang ke-25 dikatakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ketika sepertinya yang terjadi sepertinya tidak ingin, wanita itu mendengar ada kata-kata yang mengatakan, aku datang bukan untuk kamu, seolah-olah seperti itu. Tetapi wanita itu terus mendekat, dikatakan. Mendekat dan dia menyembah. Ini menunjukkan bahwa satu kesungguhan hati. Satu pengharapan di dalam Tuhan. Dia datang dan menyembah Dia. Mungkin dia tersungkur di kaki Tuhan. Saudara kalau berdoa, saudara sedang memohon, apakah saudara akan terus-menerus dan tetap memohon? Bahkan saudara bisa tersungkur dan tetap menyembah Dia. Dengan tidak digoyahkan apapun, doa yang belum dijawab. Atau sepertinya Tuhan jauh dari kita. Atau sepertinya Tuhan katakan, aku belum menjawab doamu. Saudara akan terus tetap berdoa dan bahkan semakin mendekat dan menyembah Dia. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap kita, untuk kita bisa mengalami mukjizat Tuhan itu di dalam kita. Sering orang berdoa, aku sudah doa, bertahun-tahun aku doa, tapi aku sudah kesel. Saudara. Banyak orang-orang yang terjadi di dalam kehidupannya. Imannya yang tidak konsisten, kedisiplinan untuk berdoa, merenungkan firman Tuhan. Tidak ada lagi. Sudah lelah karena tidak ada jawaban. Ini yang dialami oleh wanita Kanaan atau perempuan Kanaan. Dan tetap dia dekat dan menyembah Tuhan. Dia katakan, Tuhan, tolonglah aku. Mempunyai satu harapan dan tetap aku terus mau tetap berdoa. Itu yang dilakukan oleh wanita atau perempuan Kanaan. Lalu Yesus menjawab ayat yang ke-26. Apa jawaban Yesus? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Apa artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Ini satu doa yang merasakan sudah terpojok, sudah terhina. Sepertinya dikatakan anjing. Wanita ini mendengar setiap perkataan. Wanita ini mengalami setiap keadaan. Tetapi
wanita ini tetap berkata, benar Tuhan. Namun anjing itu masih bisa makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Apa artinya? Bahwa perempuan Kanaan ini tetap mempunyai satu pengharapan. Sepertinya sudah tidak ada harapan lagi. Tetapi tetap dia mengharapkan seperti anjing masih makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Artinya tetap aku berharap, tetap ada pengharapan di dalam Yesus. Saudara, kalau kita berdoa, kita memohon. Kalau kita tidak mau terus tetap berdoa, tetap merindukan mujizat Tuhan terjadi. Kita tidak punya harapan lagi, mujizat itu tidak akan terjadi. Tuhan akan menolong, pasti. Ketika kita punya iman yang sungguh-sungguh. Tetapi kita mau belajar seperti perempuan Kanaan. Dia merendahkan hati. Sepertinya sudah dihina, sepertinya sudah terpojok. Dia terus tetap mempercayai bahwa Tuhan itu pasti menolong. Dia tetap berharap seperti anjing yang menantikan atau makan dari remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Ini satu pengharapan yang sungguh. Tetap mempercayai bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Dan semakin merendahkan diri. Dan ayat yang ke-28, apa yang terjadi? Ya, maka Yesus menjawab kepada perempuan itu. Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Haleluya, luar biasa Bapak Ibu. Iman yang besar, iman yang sungguh-sungguh datang dan mempercayai ada satu pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Doa yang belum dijawab tetap memberikan waktu untuk terus tetap memohon kepada Tuhan. Dan terus apapun yang terjadi, dia tetap bisa merendahkan hatinya. Tetap punya pengharapan. Tetap ada sesuatu yang harus dia lakukan. Tetap bertindak untuk terus menyembah Tuhan dan terus tetap berharap dan mengharapkan, mempercayai bahwa Tuhan yang dia sembah, di mana kita memohon kepada Tuhan, pasti Tuhan itu baik. Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Itu besar imanmu yang terus tetap berharap, tidak pernah berhenti, justru makin mendisiplinkan kerohaniannya untuk terus tetap berdoa. Bagaimana saudara dan saya? Kalau kita sudah memohon kepada Tuhan, mari jangan pernah putus asa. Kita datang kepada Allah yang hidup. Saudara dan saya, anak-anaknya. Dikatakan engkau akan menerima dan engkau sebagai ahli waris. Dikatakan kita mempunyai segenap mujizat yang Tuhan nyatakan dalam kita. Hak kita sebagai anak-anaknya untuk menerima. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah setiap kita harus mengalami mujizat Tuhan setiap hari. Mari kita akan lakukan dengan sepenuh hati. Yang pertama, kita datang kepada Tuhan. Penyerahan yang sungguh, pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Sehingga iman kita akan makin bertumbuh. Kalau belum dijawab, kita akan terus tetap berdoa. Disiplinkan kerohanian kita di dalam berdoa, di dalam mengucap syukur.
Di dalam menerima keadaan apapun, tetaplah engkau berdoa. Firman Tuhan katakan, jangan jemu-jemu berdoa. Dan yang ketiga, tetap merendahkan hati kita. Siapa saya? Saya tidak punya apa-apa. Tetapi saya tetap berharap kepada Tuhan. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tetap harus berharap konsisten di dalam doa kita, permohonan kita, sampai Tuhan menyatakan mujizatnya terjadi. Saudara mau setiap hari alami mujizat Tuhan? Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajar kepada setiap kita, mari kita mau lakukan firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati engkau menjadi pemenang. Ya, engkau punya mental pemenang. Mental pemenang itu doa yang tidak pernah berhenti. Mengharapkan sesuatu dan Tuhan pasti menjawab dan menyatakan mujizatnya. Engkau yang sakit, engkau yang susah, engkau yang menderita kekurangan. Engkau yang saat ini sedang menderita kekurangan apapun, banyak kekurangan yang kita alami saat-saat ini. Mungkin sakit penyakit. Kita tetap percaya, mungkin masalah dalam keluarga, masalah dalam pekerjaan apapun. Kita mau mujizat Tuhan itu terjadi di dalam hidup saudara dan saya setiap hari. Saudara merindukan, saudara angkat tanganmu dan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami percaya mujizat Tuhan Engkau nyatakan kepada setiap kami. Kami mau Tuhan untuk terus tetap berdoa, datang kepada Tuhan yang hidup. Engkaulah Mesias dan Juru Selamat. Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Engkaulah Raja di atas segala Raja. Kuasa-Mu Tuhan adalah kuasa yang luar biasa. Dan kami terus akan tetap merendahkan hati, berharap kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tetap bertumbuh di dalam iman kami kepada Tuhan. Kami percaya setiap kami yang mengangkat tangan, Tuhan Engkau jawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Well,
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua dikasih oleh Tuhan. Kita telah bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara pada setiap kita. Dan yang percaya Bapak Ibu, kita akan terus mengalami mujizat Tuhan dalam hidup kita. Asal kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, tidak jemu-jemu, sampai mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada kesempatan hari Minggu ini. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua. Saya harapkan Bapak Ibu memperhatikan dan menyimak pengumuman berikut. Yang pertama, Bapak Ibu, bahwa berdasarkan hasil rapat BAMAK dan juga pemerintah Kota Magelang, gereja kita kembali diizinkan untuk melaksanakan ibadah secara tatap muka dengan kapasitas 50% mulai minggu depan tanggal 19 September. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu, minggu depan pada tanggal 19 September kita akan kembali bersama-sama menyelenggarakan ibadah secara tatap muka di gereja. Jadwalnya pagi jam 7 pagi dan sore jam 5 sore. Silakan Bapak Ibu mengatur jadwal, bisa datang pagi ataupun datang sore. Tentunya penyelenggaraan ibadah akan dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan secara ketat. Bapak Ibu menggunakan masker, cuci tangan, akan dicek terlebih dahulu suhu sebelum masuk ke gereja. Dan jika Bapak Ibu ada yang dalam keadaan kurang fit, kami mohon dengan sangat untuk tidak terlebih dahulu datang ke gereja. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu yang mungkin dalam keadaan tidak fit, tidak bisa datang ke gereja, kita Departemen Acara akan tetap menyelenggarakan ibadah secara online. Rekaman ibadah pagi akan kita sharekan pada sore hari sekitar jam 4 atau jam 5 sore. Jadi Bapak Ibu tetap bisa mengikuti jalannya ibadah. Demikian Bapak Ibu, luar biasa, kita boleh kembali mengikuti ibadah secara tatap muka di gereja mulai minggu depan. Puji nama Tuhan. Dan yang kedua, kita akan terus berdoa untuk saudara-saudara kita yang mungkin ada dalam keadaan sakit, supaya Tuhan jamah sembuhkan mereka, sehingga mereka boleh kembali sehat, melakukan pemulihan yang datang dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Itu pengumuman yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa, hari Minggu besok kita bisa kembali ibadah secara tatap muka di gereja. Hari Minggu pagi jam 7 pagi dan sore jam 5 sore. Puji nama Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada kesempatan hari Minggu ini satu hati di dalam doa. Kita doakan untuk kegiatan ibadah besok minggu depan supaya Tuhan berikan kelancaran, segala persiapan yang disiapkan, kita bisa bersama-sama beribadah dengan luar biasa. Puji nama Tuhan, kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di akhir ibadah kami pada kesempatan hari Minggu ini, kami bersyukur Tuhan untuk segala yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Juga bersyukur untuk waktu yang ini Tuhan, kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Kami boleh bersama-sama mendengarkan Tuhan berbicara pada setiap kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, mujizat Tuhan akan terus kami alami dalam hidup kami. Kami dengan sungguh-sungguh Tuhan terus mencari Tuhan, berdoa pada Tuhan, dan tidak jemu-jemu Tuhan, sampai mujizat dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami belajar dengan sungguh-sungguh untuk terus melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, Tuhan berkati setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa, dalam pekerjaan usaha kami, dalam studi kami, apapun yang kami kerjakan di dalam nama Yesus. Kami percaya yang terbaik akan kami terima, karena kami mau dengan sungguh-sungguh Tuhan belajar mendahulukan Tuhan, melakukan apa yang berkenan pada Tuhan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan pada kesempatan ini menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang mungkin ada dalam keadaan sakit. Oh Tuhan, dalam nama Yesus kami bersatu hati. Kami percaya Tuhan akan jamah sembuhkan mereka saat ini juga Tuhan. Kuasa Tuhan yang luar biasa itu akan memulihkan mereka. Kami percaya kesehatan akan mereka terima saat ini juga oleh karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan pada kesempatan ini Tuhan menyerahkan untuk rencana hari Minggu depan Tuhan tanggal 19 September di mana kami akan kembali beribadah secara tatap muka hari Minggu pagi jam 7 pagi dan sore jam 5 sore. Dan juga tetap ada ibadah online yang akan kami sharekan sore harinya Tuhan. Saya percaya segala sesuatu dalam nama Yesus, segala persiapan apa yang kami kerjakan boleh berjalan dengan baik. Saya percaya Tuhan hari Minggu besok anak-anak-Mu boleh datang ke rumah-Mu. Dan dalam nama Yesus saya percaya kita mereka beribadah kepada-Mu Tuhan, baik pada hari Minggu pagi ataupun hari Minggu sore ataupun dalam mengikuti secara online. Saya percaya dalam nama Yesus berkat Tuhan akan kami terima, pembaruan, pemulihan yang terus kami terima di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, berikan situasi yang aman, damai Tuhan
di kota kami Tuhan, pandemi segera lalukan di kota kami maupun bangsa kami Tuhan. Dalam nama saya percaya Tuhan, pemulihan demi pemulihan akan terus kami terima dan kami rasakan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan seluruh kami sebenarnya dalam tangan-Mu. Kami percaya tidak ada satupun dari kami yang terlewat akan berkat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan rencanakan Ibu Gembala kami dalam nama Yesus. Tuhan terus berikan kesehatan, kekuatan pada beliau, terus berikan hikmat dari Tuhan, sehingga boleh terus membawa kami anak-anak-Mu Tuhan untuk terus bertumbuh dalam iman kasih pengharapan kepada-Mu. Berkati juga Tuhan setiap program gereja apa yang menjadi rencana program gereja kami dalam nama Yesus. Tuhan terus mendorong setiap langkah kami dan berkati setiap kami dalam menyelenggarakan dan melakukan program tersebut Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akhiri ibadah kami pada kesempatan hari Minggu ini. Kami percaya, bahkan kami terlalu yakin dan percaya Tuhan akan mendengar dan menjawab setiap doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akhiri ibadah ini dalam nama Yesus. Menerima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, kita akhiri dengan kita angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, mengangkat hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan akan curahkan berkat bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Haleluya. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Tuhan akan melimpah di dalam hidupmu, di dalam keluarga, pekerjaan, tugasmu. Setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus mulai pagi hari ini sampai selamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan yang memberkati.